Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan hari ini kan? Semangat pagi. Pagi. Ya, udah salat asar? Udah, Bu. Udah makan siang? Udah. Udah, mantap. Berarti udah cerah-cerah lah nih ya. Udah nggak ngantuk lagi ya. Adek ikut kakak belajar ya, Dek? Iya, Nah, Bu. yuk sebelum belajar kita berdoa dulu. Yuk Nilam, pimpin doanya Nilam. Tadi Nilam pertama masuk ya kan? Siapkan Nilam, pimpin baca doanya sebelum Belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Nah, biar semangat belajarnya, sebelum kita mulai belajarnya kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu wajib nasional dulu. Bisa didengar? Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Lancar atau putus-putus tadi suaranya? Putus-putus. Putus-putus ya? Ya udahlah, biar nggak putus-putus, berarti harus orangnya yang nyanyi ya kan? Dia kita nyanyi sama-sama yuk. Ya Dek, nyanyi Dek. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju ya. Jadi kita tuh harus maju, nggak boleh mundur. Belajarnya gitu juga, belajar juga kita harus maju, nggak boleh mundur. Kalau kita belajarnya mundur, semakin lama bukan semakin pintar, tapi semakin BODOH. Mau BODOH? Nggak mau kan? Maunya jadi semakin pintar kan? Makanya itu kita belajarnya harus semakin maju ya. Baik. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari tentang ekosistem di subtema 1 ya kan? Coba perhatikan di gambar ini. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Tempat tinggal makhluk hidup. Iya, tempat tinggal makhluk hidup. Nah, dari ekosistem itu ada yang namanya komponen ekosistem. Itulah pembelajaran kita di subtema 2 ini. Komponen ekosistem. Komponen. Apa itu komponen ya? Ada yang tahu komponen itu apa? Enggak. Nah, komponen itu Nak, yang
unsur-unsurnya itulah komponen. Misalnya pernah nggak lihat jam dinding? Jam dinding. Pernah nggak lihat jam dinding yang dibongkar? Pernah. Di jam dinding itu ada apa? Apa yang membuat jam dinding itu hidup? Baterai. Baterai. Nah, berarti baterai itu termasuk komponen dari jam dinding. Kalau baterainya nggak ada, bisa nggak jam dindingnya hidup? Enggak. Nggak bisa ya. Nah, itu artinya kalau salah satu dari komponen suatu benda itu nggak ada, nggak lengkap, maka benda itu nggak akan berfungsi. Nah, contohnya lagi, itu di belakang Padilla ada TV ya, ada televisi. Coba kalau televisi Padilla itu kira-kira apa aja komponennya? Listrik. Nah, listrik, ada coknya ya kan, ada coknya. Terus harus ada apa lagi supaya dia bisa hidup? Remote. Ada remote, ada booster. Tahu booster kan? Nah, ada apa, Jip? Ada antena. Nah, kalau salah satu komponen dari televisinya Padilla, misalnya nggak ada antenanya, nah nggak ada boosternya, kira-kira bisa nggak kita nonton SpongeBob di TV itu? Enggak. Nggak bisa ya. Apalagi kalau nggak ada coknya, bisa nggak TV itu hidup? Enggak. Ya nggak bisa juga. Nah, itulah yang disebut dengan komponen. Jadi salah satu aja nggak ada komponen, maka benda itu nggak berfungsi dia. Jadi dalam ekosistem gitu juga. Kalau komponen dalam ekosistem itu ada yang kurang, maka kehidupan makhluk hidup di dalam ekosistem itu bisa nggak baik. Sekarang kita Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya. Pak, coba Padilla bacain. Siswa dapat membedakan daur hidup hewan. Iya. Yang kedua Jipa, bacain Jipa. Siswa dapat membuat diagram daur hidup hewan. Iya, yang ketiga nih Lam. Siswa dapat menguraikan informasi penting dalam peta pikiran. Yang keempat, Ibu. Siswa dapat membedakan lagu bertangga nada mayor dan minor. Dan yang kelima, siswa dapat menyanyikan lagu bertangga nada minor. Nah, artinya sehabis pembelajaran ini berarti nanti kita ada kesempatan nyanyi-nyanyi ya kan? Sekarang kita masuki materi yang pertama, IPA, yaitu tentang daur hidup hewan. Ada yang tahu daur hidup hewan itu seperti apa ya kira-kira ya? Pernah lihat daur hidup hewan? Oke, biar Ibu tunjukin dulu. Metamorfosis kupu-kupu. 1. Telur. 2. Ulat. 3. Kepompong. 4. Kupu-kupu. Serangga ini biasanya mudah ditemukan terbang di taman pekarangan rumah. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa kupu-kupu merupakan wujud dewasa dari ulat. Apa tuh, Nak? Ulat. Ulat bulu. Pada saat tahap dewasa, kupu-kupu hanya memakan cairan berupa nektar. Kupu berperan cukup penting sebagai penyerbu alami dalam proses pembuahan bunga. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu yaitu dari telur kupu yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap larva. Kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya pupa berubah menjadi kupu dewasa. Kupu memasuki masa kawin dan akan menghasilkan kupu generasi baru dengan siklus yang sama dan akan berulang kembali. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis lengkap kupu-kupu. 1. Fase telur.
setelah memasuki masa kawin, kupu betina akan menghasilkan telur. Beberapa telur jenis kupu-kupu mungkin berbentuk bulat, tetapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk lonjong. Bertelur juga dia anak kupu-kupu itu ya. Biasanya telur kupu diletakkan pada daun tanaman, yang mana merupakan sumber makanan larva kupu nantinya. Pernah nggak lihat yang kayak gini di balik daun? Telur kupu Ada akan menetas dalam bintil-bintilan waktu dia. 3-5 hari, tergantung dengan jenis spesies dan iklim tempat telur tersebut berada. 2. Fase ulat atau larva. Kupu yang baru menetas dari telur dikenal sebagai larva, atau juga bisa dikatakan sebagai ulat. Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya. Nah, ini sering nih terjadi. Pada saat fase ini, ulat membutuhkan banyak makanan sehingga akan merusak tanaman dan sering dianggap sebagai hama. Ih, congok kali ulatnya. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit pada ulat ini disebut molting. 3. Fase kepompong atau pupa. Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai panjang umur, ulat membentuk diri menjadi pupa yang juga dikenal sebagai kepompong. Iya, jatuh ulat. Kepompong biasanya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri sesuai dengan lingkungan sekitar. Jika dilihat dari luar kepompong, kelihatannya ulat itu mungkin hanya beristirahat dan tampak tidak beraktivitas. Tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat proses perubahan yang dilakukan. Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-20 hari, bergantung dari jenis spesiesnya sendiri. 4. Fase kupu dewasa atau imago. Kupu dikatakan memasuki fase dewasa ketika ia berhasil keluar dari pupa atau kepompong. Sesaat setelah keluar dari kepompong, kedua sayap masih lembut, lemah, dan terlipat menempel di tubuhnya. Kupu kemudian akan memompa darah ke dalam sayap untuk membuatnya bisa bekerja dan mampu mengepakkan sayapnya. Biasanya dalam waktu 3 atau 4 jam, kupu-kupu akan mulai bisa terbang. Kupu-kupu terbang di sekitar wilayah tersebut dan mencari makanan berupa nektar untuk bertumbuh kembang. Saat memasuki masa kawin, kupu akan terbang dan mencari pasangan untuk bereproduksi. Setelah kawin, kupu betina akan bertelur. Kupu biasanya akan meletakkan telurnya di bagian bawah atau ujung daun. Telur yang menetas akan menghasilkan anak kupu yang baru, dan siklus ini akan berulang pada generasi kupu berikutnya. Karena kupu mengalami 4 fase tahapan pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa kupu mengalami proses metamorfosis sempurna. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu tadi dia daur hidup dari hewan kupu-kupu. Nah, dari video yang kita tonton tadi, ada yang bisa jawab nggak? Daur hidup itu apa sih? Apa tadi awal kupu-kupunya? Bertelur. Bertelur. Terus? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Kasihan deh lu. Ada lagunya kan? Nah, jadi dari video tadi perkembangan kupu-kupu dari dia telur berubah menjadi ulat, jadi kepompong sampai kupu-kupu. Itulah daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang Ibu minta coba jelasin apa itu yang disebut dengan daur hidup. Ada yang bisa jawab?
Apa nih, Lam? Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Itulah yang disebut dengan daur hidup. Dia tumbuh, dia berkembang, dan bukan hanya pada kupu-kupu aja, tapi pada semua makhluk hidup. Nah, ini Bu tunjukin lagi. Nih, bisa dilihat gambarnya. Bisa. Nah, di sini ada 3 daur hidup. Ya, daur hidup kupu-kupu, daur hidup kecoa, dan ini yang di bawah daur hidup kucing. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama, daur hidup kecoa. Di sini berawal dari telur, kemudian nimfa, kemudian menjadi imago atau kecoa yang dewasa. Inilah dia. Sekarang kita ke gambar yang kedua, yaitu daur hidup kupu-kupu. Berawal dari mana tadi? Telur. Terus ulat. Setelah itu kepompong, kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Coba perhatikan daur hidup kecoa dengan daur hidup kupu-kupu. Apa yang beda? Kalau di daur hidup kupu-kupu, dia ada fase berupa kepompong. Ada fase berupa ulat. Nih, ulatnya mirip siapa nih, Pat? Bisa dilihat, Nak? Kalau di kupu-kupu ada kepompong. Di kupu-kupu juga ada ulat. Coba kita lihat ke kecoa. Adakah di situ tahapan atau fase berupa ulat? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang berupa kepompong ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Inilah yang membedakan. Jadi ini disebut dengan metamorfosis. Kalau metamorfosisnya melewati tahap ulat dan kepompong, itu disebut metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Ayo dibuat catatan kecilnya. Jika ada fase ulat dan kepompong, maka disebut metamorfosis sempurna. Nah, sekarang yang kecoa. Coba lihat yang kecoa. Ada nggak di sini tadi ulat dan kepompong? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, karena fase hidupnya tidak ada ulat dan kepompongnya, maka daur hidup kecoa ini disebut metamorfosis yang tidak sempurna. Kenapa dia dibilang tidak sempurna? Karena apa, yo? Karena nggak ada ulat dan kepompongnya, ya kan? Duh, Nilam udah hilang lagi, Lam. Nah, Ibu ulangi sekali lagi. Kalau metamorfosis yang sempurna, dia melewati fase ulat dan kepompong. Tapi kalau yang tidak sempurna, dia nggak ada ulat dan kepompongnya. Coba ini, bedain. Bandingin yang kupu-kupu dengan yang kecoa. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Bu. Kutu bambu di atas talam. Sampai situ kamu paham? Paham. Ya, paham ya. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Cring, cring. Cring. Ya, gambar yang ketiga. Kucing. Coba lihat pertumbuhan dan perkembangan kucing. Dari dia awal bayi sampai jadi, dari bayi kucing sampai kucing muda sampai dia menjadi kucing dewasa. Adakah di situ fase telur, ulat, kepompong? Ada nggak? Enggak. Nggak ada ya. Nah, dia sama bentuknya.
Dari dia kucing yang masih baru lahir, kucing yang masih kecil, sampai dia kucing yang sudah besar. Bentuknya itu sama, mukanya sama, bentuknya sama, kakinya sama. Kaki kucing yang kecil ada berapa? 4. 4. Kalau yang besar ada 4 juga kan. Nah, tapi yang beda ukurannya aja. Ukurannya dia semakin besar. Nah, jadi kalau hewan seperti kucing ini, dia tidak memiliki metamorfosis. Lihat ke kupu-kupu. Sama atau beda bentuknya? Dari telur sampai kupu-kupu dewasa. Beda. Beda ya. Kecoa gitu juga. Pertama telur, terakhir kecoa dewasa. Nah, sekarang kucing. Waktu kecil dia kucing. Udah anak-anak agak besar dia kucing juga. Udah besar dia udah tua kucing juga. Tetap kucing namanya. Ya, jadi kucing termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, jadi ada 3 deh nak. Ada 3 ya. Yang pertama hewan yang metamorfosisnya sempurna. Yang kedua metamorfosisnya tidak sempurna. Dan yang ketiga tidak bermetamorfosis. Dah, sampai situ paham? Oke, kita lanjut lagi. Metamorfosis hewan, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Apalagi contohnya hewan yang bermetamorfosis secara sempurna. Ini di sini ada ibu buat gambarnya. Bisa nampak nggak? Nih, Bu besarin. Gambar apa? Telur. Telur. Terus Nimfa. telur larva atau jentik-jentik. Setelah itu menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, baru dia menjadi apa itu yang bunyinya kayak gitu? Nyamuk. Nyamuk. Nah, di siklus hidup nyamuk ini, dia kan ada nih terdapat pupa. Pupa itu sama dengan kepompong. Nyamuk disebut hewan yang bermetamorfosis secara sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Iya, sempurna. Oke, mantap. Berarti udah paham nih ya. Sekarang kita lihat yang ini. Capung. Coba lihat fase hidupnya, siklus hidupnya atau daur hidupnya, sama lah itu. Yang pertama telur, yang kedua nimfa, yang ketiga imago. Imago itu hewan yang udah dewasa, dia itulah disebut dengan imago. Ini termasuk yang sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Tidak sempurna, iya, betul. Karena di siklus hidup capung ini nggak ada dia melewati fase ulat dan Kepompong. pompong atau pupa. Kepompong itu juga disebut dengan pupa. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Hewan yang tidak bermetamorfosis. Ada yang kenal ini? Ada yang kenal dengan di gambar ini? Ada. Ada, Jipa kenal. Kenal sama yang mana, Jip? Jipa kenal sama yang mana? Ayo. Kenal sama yang ini, yang gendong adik bayi? Coba ini yang gendong adik bayi ini hewan apa namanya? Monyet. Monkey. This is a monkey. Kalau yang ini? Harimau. Harimau. Kalau yang ini yang imut nih di bawah. Kelinci. Kelinci. Ada yang melihara kelinci sini? Gak ada. Oh, Enggak. Fadila melihara kelinci? Punya. Punya, mantap. Ini?
Sapi ini sedap nih ya, direndang. Susunya juga sedap nih. Ibu suka susu sapi. Nah, coba disimak baik-baik dari keempat hewan ini. Ada harimau, ada monkey atau monyet, ada sapi, dan ada kelinci. Adakah perbedaan rupanya, perbedaan wajahnya, perbedaan bentuknya dari dia sewaktu kecil sampai dia besar? Ada nggak perbedaannya? Nggak ada. Nggak ada ya, kakinya sama-sama 4, belangnya sama. Apa bedanya kalau ada? Apa? Badannya bosa. Itu ukurannya. Nah, itu ukurannya, bukan bentuknya. Ya. Jadi perbedaannya itu nggak ada. Makanya harimau, monyet, kelinci, sapi ini termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis. Coba kira-kira apa lagi hewan yang tidak bermetamorfosis? Bisa kasih contohnya? Ayo. Ada yang bisa kasih contohnya? Kambing. Apa? Kambing. Kambing. Masa lupa? Kambing bermetamorfosis nggak? Enggak. Kalau bermetamorfosis nggak? Bukan kerbau. Panjang hidung ya. Gajah. Apa? Gajah. Bermetamorfosis nggak gajah? Enggak. Enggak ya. Oke. Udah paham sampai situ ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah, jadi sampai di sinilah pembelajaran IPA-nya. Coba ingat-ingat dulu biar kita kembali ke masa kecil. Kan? Ada nggak lagu yang menceritakan tentang hewan-hewan yang lucu-lucu gitu? Lagu apa kira-kira? Nih, yang ada di Daur Hidup ini dia. Kalau tentang kupu-kupu ada nggak? Ada. Coba ada nyanyinya. Nah, ada, tapi disuruh nyanyiin diem aja. Nyanyi aja jangan dalam hati. Kupu-kupu yang lucu. Ada kan? 3. Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, itu cara menyanyikan lagunya, cepat-cepat atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan ya. Kalau cepat-cepat nyanyiinnya gini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah, tidakkah saya merasa lelah, bla bla bla. Itu cepat ya. Ya, jadi nak, cara menyanyikan lagu itu ada 2. Ya, jenis lagu itu ada 2 dia. Yang pertama itu ada lagu yang jreng-jreng. Ada lagu yang bertangga nada mayor. Ada juga lagu yang bertangga nada minor. Nah, ini dia jenisnya ada 2. Ada yang mayor, ada yang minor. Kalau yang mayor itu
dia yang cara menyanyikannya cepat-cepat dia. Semangat dia nyanyikannya. Contohnya, coba kita cari dulu satu buah lagu yang cara nyanyikannya secara cepat. Kira-kira lagu apa? Biar kita nyanyiin sama-sama. Lagu wajib boleh, lagu daerah boleh. 17 Agustus. Ya, 17 Agustus yuk kita nyanyiin sama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung badan, kita tetap sedia pertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. Ya. Keren. Kasih dulu tepuk keren. Yuk. Tepuk wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, keren nih nyanyinya, mantap. Itulah salah satu contoh lagu yang bertangga nada mayor. Dia menyanyikannya secara cepat. Nah, jadi nada mayor ada namanya interval. Jaraknya, ini dia jaraknya. 1,5. Ayo dibuat di buku catatannya. Sekarang tangga nada minor. Nah, tangga nada minor ini jaraknya 1,5, 1. Reja, selamat gabung, Ja. Jadi, tangga nada minor itu cara menyanyikan lagunya cepat atau lambat? Lambat. Contohnya apa? Selain lagu kupu-kupu. Reja baru pulang tapis aja. Nah, nggak apa-apa, diikutin aja ya. Nanti Ibu kirim lagi pelajarannya yang ketinggalan. Ayo nak, contoh lagu yang menyanyikannya secara lambat. Tadi kan udah kita nyanyiin sama-sama lagu kupu-kupu yang lucu. Coba yang lain dulu. Lagu wajib boleh, lagu daerah boleh. Coba diingat-ingat. Apa nak? Ada tadi yang jawab, Reja yang jawab ya? Apa aja? Padamu negeri. Iya, Padamu Negeri. Mantap nih Reja. Walau terlambat masuk dia bisa mengikuti pelajarannya. Ya kita nyanyiin lagu Padamu Negeri sama-sama. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, itu contoh lagu yang bertangga nada minor. Coba lagu yang anak band dulu, ibu-ibu nyanyiin ya. Kalau ini kalian tebak ya, lagunya mayor atau minor. Lagu yang dinyanyiin Kak Kaila tadi. Cinta, apakah itu cinta? Itu mayor atau minor? Ayo. Mayor atau minor? Mayor. Siapa yang jawab mayor angkat tangan? Yang jawab mayor angkat tangan.
Ingat lo kuncinya. Mayor itu yang cara menyanyikannya cepat, semangat. Tapi kalau minor, cara menyanyikannya lambat. Lagunya itu biasanya lagunya sedih, hikmat. Itulah lagu yang minor. Jadi kalau lagu band cinta, apakah itu cinta? Itu lagu apa? Mayor atau minor? Minor. Betul Jipa. Terbalik tadi bau. Terbalik. Udah salah-salah aja keles. Ya, jadi udah bisa dipahami ya nak, apa itu lagu yang bertangga nada mayor, apa itu lagu yang bertangga nada minor. Nah, baik, jadi pelajaran kita hari ini sampai di situ dulu. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Nah, sebelum kita tutup pelajarannya hari ini, coba jadi kira-kira apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi tentang daur hidup. Apa itu daur hidup? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, daur hidup tadi kan disebut juga metamorfosis ya. Metamorfosis ada 3 macamnya. Yang pertama yaitu metamorfosis yang sempurna. Yang kedua metamorfosis yang tidak sempurna. Dan yang ketiga yaitu tidak bermetamorfosis. Yaitu kesimpulan